Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang berkaitan tentang hukum pengungsi internasional. Materi ini sangat penting di dalam mata kuliah Hukum dan Hubungan Internasional, mengingat isu-isu pengungsi selalu saja menjadi sorotan dan banyak sekali aturan-aturan di dalam hukum internasional yang kemudian banyak dibahas dan sangat penting untuk kita bahas di dalam mata kuliah ini. Hal yang pertama perlu kita ketahui adalah sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya pengungsi internasional. Sebab yang pertama mungkin karena perpindahan itu terpaksa dilakukan karena adanya bencana alam. Seperti yang kita ketahui, semua negara tidak bisa bebas dari terjadinya bencana alam, baik itu tanah longsor, ataupun gunung meletus, ataupun tsunami, dan lain sebagainya. Dikarenakan bencana alam ini menyebabkan banyaknya perpindahan orang dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya. Wilayah tersebut tidak hanya di dalam suatu wilayah negara, tetapi bisa juga terjadi di antara kedua negara atau lebih. Seperti terjadinya tsunami menyebabkan beberapa orang harus berpindah dari suatu negara ke negara lainnya untuk menyelamatkan diri. Sebab yang kedua, yaitu penyebab perpindahan orang yang kedua, itu adalah karena ulah tangan manusia. Mungkin bisa jadi karena kebijakan suatu pemerintah yang kemudian menimbulkan kesewenang-wenangan sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan orang dari suatu wilayah negara ke wilayah negara lainnya. Sehingga orang-orang tersebut ingin menyelamatkan diri, mencari perlindungan, mencari negara yang aman, sehingga hak-hak dasar mereka dapat tetap terpenuhi. Kita tahu di beberapa kasus saat ini, seperti misalnya di Rohingya, di Myanmar, mereka berpindah dari negara Myanmar ke negara sekitarnya seperti di Bangladesh dengan tujuan untuk menyelamatkan diri karena kebijakan negaranya tidak memberikan rasa atau perlindungan hak asasi manusia kepada mereka. Dasar hukum yang mengatur terkait dengan jaminan perlindungan kepada para pengungsi di dalam hukum internasional adalah Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang pengungsi, atau dalam bahasa Inggris sering dikenal The Geneva Convention 1951 Concerning the Status of Refugees. Di dalam konvensi ini dibedakan dua jenis pengungsi. Yang pertama adalah pengungsi lintas batas atau pengungsi internasional. Yang kedua adalah pengungsi internal atau internally displaced person. Mari kita simak perbedaan dari kedua jenis pengungsi ini berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1951. Yang pertama adalah pengungsi lintas batas atau sering kita kenal dengan istilah refugee. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 disebutkan bahwa pengungsi lintas batas atau refugee adalah seseorang yang oleh karena rasa takut yang wajar akan kemungkinan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik berada di wilayah luar negeri kebangsaannya dan tidak bisa atau karena rasa takut itu tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negeri tersebut. Misalnya saja seperti yang sudah kita contohkan tadi, yaitu masyarakat Rohingya. Mereka melarikan diri berada di luar dari wilayah Myanmar dengan alasan mereka merasa terancam diri pribadi mereka karena negara Myanmar tidak memberikan perlindungan hak asasi manusia. Mereka merasa terdiskriminasi secara HAM sehingga mereka mencari perlindungan di negara-negara perbatasan, misalnya saja di Bangladesh atau sampai ke Indonesia. Sehingga mereka sangat cocok jika disebut sebagai pengungsi lintas batas, karena mereka lari dari luar wilayah negaranya untuk mencari perlindungan.
Jenis yang kedua itu adalah pengungsi internal atau internally displaced person. Di dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 diberikan definisi bahwa internally displaced person atau pengungsi internal adalah orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama sebagai akibat dari atau dalam rangka menghindarkan diri dari dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional. Sehingga pengungsi internal mereka berpindah dari suatu wilayah ke wilayah yang lain yang masih di dalam suatu wilayah negara. Misalnya saja terjadinya konflik bersenjata internal yang ada di Papua misalnya, yang menyebabkan sebagian masyarakat Papua harus berpindah, harus lari dari wilayah Papua ke wilayah provinsi lainnya yang masih di dalam wilayah NKRI dikarenakan terjadinya konflik bersenjata tersebut untuk melindungi diri mereka sendiri, sehingga keberadaan mereka ini disebut sebagai pengungsi internal. Dari dua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pembedaan utama antara pengungsi internasional dengan internally displaced person itu adalah skop wilayah berpindahnya para pengungsi tersebut. Untuk pengungsi internasional, maka berpindahnya orang-orang atau pengungsi tersebut dari suatu wilayah negara ke wilayah negara lainnya. Sedangkan internally displaced person itu masih dalam suatu wilayah negara. Kemudian timbul suatu pertanyaan, apa perbedaan antara pengungsi dengan migran? Kita seringkali mendengar di dalam televisi atau media massa istilah migran. Dan apa perbedaan utama antara migran dengan pengungsi? Jika kita telaah lebih lanjut, migran itu lebih cenderung kepada istilah economic migrants, yaitu mereka berpindah dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka atau dengan tujuan atau alasan ekonomi. Pengungsi, jika kita bandingkan dengan migran, maka pengungsi itu berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lainnya itu karena mereka ingin menyelamatkan hidup mereka atau mereka ingin mencari perlindungan hak asasi manusia. Jadi berbeda dengan economic migran. Kalau economic migran tujuannya adalah ekonomi, misalnya saja seseorang dia berpindah dari Indonesia, dia kemudian berada di Amerika Serikat dengan tujuan dia mendapatkan keuntungan yang lebih atau dengan tujuan dia ingin bekerja di perusahaan multi raksasa yang ada di Amerika Serikat. Nah, itu adalah economic migran. Sedangkan untuk pengungsi, dia terpaksa harus berpindah dikarenakan dia merasa terancam hidupnya dan dia harus menyelamatkan hidupnya. Dan kemudian dia harus berpindah dari suatu wilayah negara ke wilayah negara lainnya. Bagaimana mekanisme perlindungan internasional kepada para pengungsi? Tentu saja, di dalam skala atau ruang lingkup nasional, para pengungsi mendapatkan perlindungan, yaitu setiap negara memiliki yurisdiksi yang secara penuh untuk di dalam wilayahnya, untuk melindungi orang-orang yang berada di wilayahnya. Dan negara, menurut hukum internasional, memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi orang-orang yang berada di wilayahnya. Tetapi ketika ada situasi di mana negara tidak mampu atau negara tidak mau untuk melindungi warga negara tersebut, maka orang-orang yang berada di dalam wilayah negara tersebut dapat mencari perlindungan internasional, yaitu berupa asylum seeker atau pengungsi dengan status sebagai perlindungan sebagai pengungsi. Nah, masyarakat internasional memberikan perlindungan secara sementara bagi orang-orang ini yang negaranya tidak mau atau tidak mampu melindungi mereka.
dan ini sudah diatur khususnya di dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang status pengungsi. Siapa aktor-aktor yang memiliki peran di dalam memberikan perlindungan kepada para pengungsi? Aktor yang pertama itu adalah negara pelindung atau host countries. Negara pelindung memiliki peran yang sangat besar dan diatur di dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Negara pelindung wajib memenuhi hak-hak dasar kepada para pengungsi, khususnya memberikan rumah kepada mereka, memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana warga negaranya di negaranya sendiri. Kemudian aktor yang berperan yang memiliki peranan penting di dalam melindungi pengungsi internasional ini selain negara pelindung atau host countries, yaitu adalah UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugees. Pembentukan UNHCR ini berdasarkan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1950, di mana di situ disebutkan bahwa UNHCR memiliki tugas to provide international protection, untuk memberikan perlindungan internasional, to seek permanent solutions, memberikan solusi secara permanen, dan to promote refugee law, untuk mensosialisasikan hukum-hukum dan aturan yang berkaitan tentang pengungsi. Ada suatu prinsip di dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 di mana prinsip ini sudah diakui secara internasional dan sudah merupakan dan masuk dalam kategori hukum kebiasaan internasional atau customary international law. Prinsip tersebut dikenal dengan nama prinsip non-refoulement. Memang belum ada terjemahan padanan kata di dalam bahasa Indonesia, tetapi sering dikenal di dalam istilah the principle of non-refoulement atau non-refoulement principle. Prinsip ini diatur di dalam pasal 33 ayat 1 di dalam Konvensi Jenewa tahun 1951, di mana diatur tidak satupun dari negara-negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana kehidupan atau kebebasannya akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya. Dari pasal 33 Konvensi Jenewa tahun 1951 ini dapat disimpulkan bahwa setiap negara dilarang pada dasarnya untuk mengembalikan para pengungsi ke wilayah negaranya sendiri, ke wilayah di mana mereka memiliki kebangsaan, jika ternyata negara tersebut masih belum bisa menerima mereka atau situasinya masih tetap mengancam kehidupan mereka. Itulah prinsip non-refoulement. Jadi tidak bisa mengembalikan para pengungsi kembali ke wilayah negaranya itu jika misalnya negara tersebut belum bisa menerima mereka atau situasi kebijakannya masih mengancam atau melanggar hak asasi mereka. Itulah prinsip non-refoulement, sehingga ketika Indonesia menerima pengungsi dari Rohingya, Bangladesh menerima pengungsi Rohingya dari Myanmar, mereka tidak bisa mengembalikan ke Myanmar jika sampai saat ini Myanmar masih belum bisa menerima dan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia kepada para masyarakat Rohingya. Indonesia sudah mengadopsi, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 dengan alasan beberapa pasal-pasal mensyaratkan beberapa kewajiban yang itu memberatkan bila mana Indonesia harus meratifikasi konvenan ini, tetapi beberapa prinsip di dalam Konvensi Jenewa 1951 sudah diadopsi di dalam hukum domestik Indonesia, khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Di dalam undang-undang ini disebutkan salah satu prinsip yang menjadi dasar berlakunya undang-undang ini adalah prinsip non-refoulement. Sehingga kita memiliki komitmen untuk tidak mengembalikan para pengungsi yang sudah berada di Indonesia untuk kembali ke wilayah negaranya jika ternyata negaranya masih mengancam kehidupan para pengungsi tersebut.
Di dalam skop yang lebih luas, ketika pengungsi mereka harus berada di wilayah negara lain, maka tidak hanya negara host dan UNHCR saja yang memiliki tanggung jawab dan peranan untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Organ-organ PBB memiliki peranan masing-masing seperti FAO, WHO, kemudian organ-organ yang lainnya, mereka memiliki peranan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi sesuai dengan ketugasannya masing-masing. Seperti misalnya Organisasi Kesehatan Dunia pun juga memiliki peranan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada para pengungsi. Palang Merah Internasional juga demikian, mereka memiliki peranan bagaimana bisa memberikan perlindungan kepada para pengungsi, khususnya ketika mereka berada di dalam situasi konflik bersenjata. Demikian penjelasan saya yang berkaitan dengan hukum pengungsi internasional. Saya berharap materi ini dapat memberikan gambaran yang secara jelas bagaimana mekanisme perlindungan menurut hukum internasional terhadap para pengungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Education saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.